Lim buku lim. Ikhwati ma'aniyatullah, alhamdulillah. Pertama di kita sekarang ini, alhamdulillah kita masih dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi anugerah sampai hari ini tetap insyaallah sehat walafiat untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Salah satunya adalah melaksanakan Ramadan. Waktu iman rahimahullah bulan beberapa hari kebelakang kita sedang kesedihan yang dalam sebab telah ditinggal oleh bapak kita, ulama kita, Kiai Haji Hasan kepada Allah yang tentunya kematian ulama akan sangat berpengaruh sekali pada kehidupan ini. Terlebih apabila kita memperhatikan sabda Rasulullah, salah satu surat besar itu yang ilmu, salah satunya adalah buku ilmu. Oleh sebab itu kita akan mengkaji bagaimana seharusnya kita seperti ini. Terlebih nanti tentunya merujuk dengan yang kita persiapan kita sudah untuk mempersiapkan ulama di satu persatu ulama kita. Sebab itu marilah simak penjelasan dari bersama. Dengan demikian silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, Ustadz Isa dan para ketua serta taskil jam'iyah, PD hingga PJ Persis dan otonom, begitu juga para mujahid pesantren Persis, PZU, Brigade dan Sigap di Kabupaten Ciamis. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah atas kudrah irodah serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Kabupaten Ciamis setelah terjeda sejenak masa karena persis 1 bulan di bulan lalu kami tidak bisa hadir dikarenakan tugas dari orang tua kita di Dewan Hizbah. Hari Jumat ya, tanggal 4 November saya tidak bisa hadir di Ciamis, Banjar dan Tasik karena harus ke Garut untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua kita. Dan qadarullah kajian kita di bulan ini masih diliputi oleh situasi dan kondisi yang tidak mudah karena kita sedang tertimpa musibah dengan wafatnya orang tua dan guru kita, Kiai Haji Aceng Zakaria, serta kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur dan sekitarnya. Semoga
keluarga besar Kiai Haji Aceng Zakaria, dan begitu juga Jamiah, serta keluarga di Cianjur dan sekitarnya diberi kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah demikian yang sangat besar bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menggali materi kajian sebagai salah satu amanah dari sekian banyak amanah beliau, baik yang telah dibukukan maupun pesan yang langsung disampaikan kepada kami, terutama di 4 bulan terakhir. Kita akan putarkan sejenak cuplikan prosesi beliau dipanggil keharibaan Zat yang Maha Rahman yang dapat kami rekam sejak di rumah sakit sampai beliau dikebumikan, tiada lain sebagai pengingat akan nilai keteladanan beliau yang mesti kita lanjutkan. Play. Akhirnya insan nasar sakarat keduaan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan ketika ditimpa musibah demikian? Kita lantas diingatkan kembali oleh pesan guru dan orang tua kita lainnya, yaitu Kiai Haji Sidik Amin Allahu Yarham. Ini selalu saya replay pesan ini ketika ada tokoh ulama khususnya di lingkungan Jamiah yang dipanggil keharibaan Zat yang Maha Rahman. Kurang lebih yang kami rekam pesan dari Ustaz Sidik Amin. Maka setiap kali Ananda
mendengar berita pelepah tua jatuh. Seorang ulama wafat. Bunyi itu haruslah menjadi sinyal bagi Ananda bahwa giliran Ananda untuk tampil menggantikannya sudahlah dekat. Setiap saat kita mendengar ulama dan orang soleh wafat, pergi satu persatu dan takkan pernah kembali. Mereka telah menghadap keharibaan ilahi Rabbi, sedang penggantinya pelanjutnya. Nah, Bapak Ibu, sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan orang tua dan guru kita, khususnya di lingkungan Jam'iyah, ilmu, sedekah jariyah, serta nilai-nilai keteladanan. Dalam 3 bulan terakhir, Bapak Ibu, kami bermulazamah dengan Ustadz Aceng. Terdapat 2 buku karya beliau yang inten kami tanyakan langsung. Kami bicarakan, terutama saat kami umroh menyertai beliau di bulan Agustus, dan jelang kami melaksanakan muskernas pertama PP Persis tanggal 13 sampai 14 November di Jakarta. Nah, buku yang pertama yaitu dengan judul Peran dan Fungsi Ulama. Yang kedua, buku dengan judul Wasiat. Nah, dalam pengantar buku pertama, kurang lebih beliau mengingatkan kita bersama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi dan rasul yang bertugas untuk menyampaikan hak dan kebenaran sebagai pedoman hidup manusia untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah 2 pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang jika berpegang teguh kepada keduanya, dijamin tidak akan tersesat jalan untuk meraih kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia dan di akhirat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memimpin umat dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih selama 23 tahun. Sehingga dapat merubah kehidupan manusia dari masa jahiliyah kepada kehidupan yang islami. Dari kehidupan yang semrawut kepada kehidupan yang beradab dan penuh dengan persaudaraan dan kasih sayang. Nabi hanya berumur 63 tahun untuk memimpin umat manusia, dan tugasnya sebagai Rasul hanya 23 tahun. Kemudian setelah Nabi meninggal, perjuangannya dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib selama kurang lebih 30 tahun. Dari tahun 632 Masehi sampai tahun 661 Masehi. Pada masa itu, Islam terus berkembang ke berbagai penjuru dunia. Kemudian untuk generasi selanjutnya diserahkan kepada para ulama sebagai warasatul anbiya. Sekarang para ulama lah yang bertugas untuk memimpin umat dan memberi petunjuk ke jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Di tangan para ulama lah nasib umat, bangsa, dan negara. Para ulama mesti yakin akan jaminan Allah dan pertolongannya
dan para ulama pun mesti yakin bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang pelaksanaan tugas dakwahnya. Pemikiran dan pandangan Kiai Haji Aceng Zakaria tentang peran dan fungsi ulama dapat kita hayati dalam tema-tema beliau yang beliau tulis Bapak Ibu dalam buku ini. Dan inilah yang diobrolkan berdua ketika di Haram. Jadi bahasa kami itu refleksi ya. Refleksi hasil pengalaman beliau mengajar, hasil beliau itu belajar, hasil beliau membina sebagai da'i, sebagai murabi. Itulah yang coba saya serap dari beliau. Intensitas hampir dalam 4 bulan terakhir memperbincangkan tentang peran dan fungsi ulama ini khususnya di lingkungan jamiah. Nah, maka di dalam buku ini Bapak Ibu, sebelum beliau mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan fungsi ulama dalam kehidupan umat berbangsa dan bernegara, maka beliau mengajak kita untuk kembali memahami makna ulama. Sampai yang saya sendiri terus mencoba belajar kepada beliau dan guru-guru kita yang lain, karena saya sendiri diasuh oleh beliau itu sejak tahun 94 Bapak Ibu. Sejak kelas 3 Mu'alimin terutama sampai terus di Dewan Hisbah. Ada semacam cara berpikir beliau yang terkadang kalau orang Ciamis bilang mah out of the box, di luar kotak cara berpikir. Itu umum. Ini contoh Bapak Ibu, contoh ya, contoh. Kenapa penulisan kata ulama antara ulama dalam Quran dengan ulama dalam bahasa Arab beda nulisnya? Kalau dalam bahasa Arab, ulama itu ditulisnya pakai alif mamdudah, ada alif terus hamzah. Tapi kenapa di dalam Quran ditulisnya pakai waw? Sakali deh Ibu, Pak, tong icep tong ngarenghap. Dalam bahasa Arab, ulama itu nulisnya al-ulama'u pakai alif hamzah. Tapi kenapa dalam Quran justru pakai waw? Itu bukan semata-mata cek orang Ciamis mah kamonesan rozem. Tapi di balik cara penulisan ini menunjukkan makna yang berbeda. Antara ulama sekedar menulis pakai alif hamzah dengan ulama pakai waw dalam Quran. Dalam ulumul Quran Bapak Ibu, yang demikian namanya i'jaz rozem. Jadi menggali makna berdasarkan pendekatan cara penulisan kalimat di dalam Quran. Mumpung pendak ya mungkin. Kurang enak contoh. Saya percaya orang Ciamis tas hatam Quran. Komo ibu makan 30 juz, 4 juz hafalna kan punya. Bakat ku hafid. Lihat Bapak Ibu. Di Quran, kata nikmat ditulisnya ada 2 cara. Ada nikmatun pakai tak marbutoh, ada nikmatun pakai tak taknis. Cek budak madrasah parahu titik 2 di luhur. Mau diterangkan dasarnya sebab eta ngajina oge, da jeung tos kapaham ke orang Ciamis. Ditambul ke orang Ciamis. Jadi ada nikmatun pakai tak marbutoh, ada nikmatun pakai tak taknis. Belum lagi nanti imro'atun ada pakai tak marbutoh hanya 1, imro'ah imron pakai tak taknis. Halo raya ya teh. Percaya ke orang Ciamis mah ditaramul saat nu kitu mah. Mah diterangkeun na dasarna ngaji eta
Ieu mah contoh hebatna kokodokan ulama Persis, khususnya beliau. Telik, apa telik? Sorry bro, itu bahasa Jerman telik itu. Jadi sangat apik mencermati. Nah, hasil pengamatan beliau, hasil penghayatan beliau, kenapa ulama dalam Quran ditulisnya berbeda? Ternyata semata-mata bahasa Arab menggunakan kata ulama bisa juga berlaku untuk ilmuwan. Sama kata beliau, seperti ilmuwan di Amerika ulama. Padahal kafir. Ahli biologi di Eropa ulama. Maka kata beliau, ketika digunakan penulisan al-ulama pakai waw. Ini untuk menunjukkan tidak sembarang ulama takut kepada Allah. Jadi ulama dari sisi grade, strata, pendidikan dan keilmuan mah bisa loba. Tapi ulama yang khosyatullah, sieun ku pangeran moal loba. Kira-kira itulah pesan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ditulisnya pakai waw. Yaitu tidak sembarang ulama takut kepada Allah. Tetapi hanya ulama-ulama tertentu yang takut kepada Allah. Karena seorang sarjana juga kalau di Eropa atau di Amerika disebut ulama. Maka nanti oleh Imam Al-Ghazali dibagi dua. Ada ulama yang disebut dengan ulama su. Banyak ya ulama goreng gitu. Ulama pengkhianat. Ternyata karena Quran mengisyaratkan demikian, yang demikian itu sedikit yang punya sifat khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari situlah Bapak Ibu, beliau hendak mengingatkan kita. Ari nu disebut ulama persisten umana. Berarti bukan semata-mata urusan kemampuan secara keilmuan. Bukan semata-mata karena menguasai grade strata pendidikan. Tetapi ada sifat. Nah, ulama sifat inilah kurang lebih yang hendak beliau ingatkan. Hal ini seperti merujuk kepada penjelasan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Ustadz Aceng mengutip penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa yang dimaksud dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Kata Ibnu Abbas, al-alimu birrahman min ibadihi. Orang yang alim itu ialah man lam yusyrik bihi syai'an. Satu, orang yang tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu pun. Dua, wa ahalla halalahu wa harrama haramahu. Ia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah. Tiga, mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Keempat, wa hafidha wasiyatahu, menjaga wasiat-wasiat atau pesan-pesan Allah. Lima, wa ayqana annahu mulaqihi. Ia yakin bahwa ia akan menghadap Allah. Wa muhasibu bi amalihi, dan Allah akan memperhitungkan seluruh amal perbuatannya. Itulah ulama khasyatur rahman. Ulama khasyatullah. Berdasarkan penjelasan dari Ibnu Abbas
yang beliau kutip di dalam buku ini. Kemudian tak lupa, beliau juga mencantumkan di buku ini penjelasan dari generasi tabi'in yang diwakili oleh Imam Al-Hasan Al-Bisri. Sebagaimana yang beliau kutip dari tafsir Al-Maraghi di juz 22 halaman 126. Kata Al-Hasan Al-Bisri, yang disebut orang alim atau ulama yaitu al-alimu man khosya rahmana bil ghaibi. Orang alim itu satu, orang yang takut pada Allah dalam keadaan gaib. Punten Pak. Jadi ulama itu sieuna lain sieun ucing. Ya no Bapak Ibu taat ucing. Apa Bu taat ucing? Taat lantaran aya dunungan. Kan kieu Bu ucing mah Bu. Gitu. Lain mah saeutik. Kawawak, apa kawawak? Sorry Bang, itu bahasa Perancis. Gerawak gitu kan Bu. Jadi ulama itu sanajan teu ningali pangeran, tapi yakin bahwa Allah itu mengawasi. Inilah yang disebut dengan punya sifat muraqabah. Senantiasa selalu diawasi, yang melahirkan sifat ihsan. Jadi taatnya bukan punten Pak, taat nate lain taat urusan kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan duniawi. Maka satu-satunya yang paling ditakuti cuman Allah. Wah dipikasieun ku ulama mah gitulah. Yakin teu ningali tapi yakin Allah Maha mengawasi. 2. Waragiba fima ragiballah. Dia senang melakukan apa yang dicintai Allah. Sanes ngagugu kahayangna umat ulama mah gitu. Tapi ngagugu kahayangna pangeran. Jadi bukan mengikuti selera. Keur usum ieu milu usum gitu. Nya nu disebut tadi terkadang jadi mubalik tukang baso gitu. Mang kurang lada ladaan gitu. Mang tadi kurang tadi kecap kecapan. Mang kurang roda rodaan. Tak bukan gitu, ulama mah tidak mengikuti selera pasar. Tetapi mengikuti kemauan Tuhan. Resikonya bisa jadi dijauhi ke umat anu teu cocok gitu. Jadi bukan mengikuti selera pasar, tapi bagaimana pasar diwarnai, dibentuk karena Allah. 3. Wa zahada fi ma sakhatallah alaih. Zuhud, menahan diri pada apa-apa yang membuat Allah murka. Padahal mah halal, Pak. Kan sieun Allah teridau gitu. Kan orang mah kitu ngemut teh halal haram. Tak kanggo ulama mah geus leuwih daripada sekedar halal haram. Sieun bisi Allah teridau gitu. Itulah yang disebut dengan al-ulama dalam penulisan Al-Qur'an. Kenapa pakai waw? Sekali lagi Pak, inilah beruntungnya kita punya guru seperti beliau. Nu kieu teh kakodok yang saya sebut tadi out of the box, di luar cara berpikir. Karena hari ini, mohon maaf kata beliau gitu, ulama ini sudah kehilangan rasa karena bisa disematkan secara sosial kasaha wae. Nu penting tadi bisa disebut ajengan, kiai, ustad, mama, syaihuna. Itu pemberian dari masyarakat terkadang gitu. Tapi insya Allah tadi di persis mah. Iya mah surat Al-Fatihah 7 ayat salah 15 disebut ajengan gitu. Disebut ulama padahal 7 ayat salah 15. Tapi tadi salah umat nabat mere gelar. Disebut teh gelar sosiologi, gelar sosial, apresiasi dari masyarakat.
Nah, inilah yang dikehendaki oleh persatuan Islam. Bukan ulama yang sohor karena penilaian masyarakat, tetapi yang betul-betul memenuhi kriteria zat yang maha kuasa. Jika sieuna teh ka Allah wungkul. Tidak ada yang pernah ditakuti. Jadi mohon maaf, dalam posisi ini Dewan Hizbah sebagai wadah ulama muhun aparat jamiah, tapi hakikat nama aparat pangeran. Maka kalau ada penyimpangan syariat di Persis, saheula nu dihisab? Halo? Sekali deh, Pak. Lamun aya pelanggaran di jamiah karena hukum selalu dihisab. Dewan Hizbah. Matak mending entong di anggota Dewan Hizbah. Riweuh, Pak, gitu. Karena tidak ada yang ditakuti oleh Dewan Hizbah kecuali hukum Allah. Ini diantara contoh, Pak. Sekali lagi, betapa beliau nyaah ka urang, khususnya bagi kami para kader mubalik, para kader ulama. Lain menang kahayang jadi ulama. Karena hakikatnya diangkat SK teh ku pangeran. Maka punya misi suci dan tugas yang demikian mulia. Yang sering saya sambil kelakar, jadi ulama khususnya di Persis manusia setengah dewa gitu. Kan aya judul Ustadz juga manusia kan. Da anger we. Lebah tadi jadi mubalik jadi ustad mah kan cantang tuh di teang alusna, di teang cacatna. Padahal sarua jelema. Emutis kacariosan akeh. Dalam kerangka ini beliau selalu kita mengingatkan kepada kita. Sorry Bang ya, bahasa aslinya dulu nanti ditranslate ke orang Ciamis. Lamun urang rumah sak make baju bodas, tong sok gek di mana wae gitu. Sekali deh Bapak Ibu. Lamun urang rumah sak make baju bodas, tong sok gek di mana wae. Kalau kita merasa pakai pakaian putih, jangan duduk di sembarang tempat. Kenapa Bapak Ibu? Jangankan tidak apik. Apik saja pasti mencari kotornya. Mau dicari putih, nada geus puguh bodas. Tapi akan dilihat mana belangna. Eta teh apik. Kamu mau menengah hajat teh apik. Tak itulah filosofi dan tamsil kurang lebih yang disebut seorang ulama. Dan ulama yang demikianlah tentu yang diharapkan tumbuh, lahir, dan bergerak di jamiah persatuan Islam. Itu catatan yang pertama Bapak Ibu yang perlu saya hadirkan. Mengingatkan kembali apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pesankan, sebelum membicarakan tugas, tanggung jawab, kewajiban seorang ulama. Beliau menghadirkan dulu apa yang disebut ulama, punten bisi poho lantaran orang tergerus oleh cara pandang masyarakat umum. Punten Pak Haji, jika kasus pasantren mah alus tara dipuji, lamun aya goreng, bebeakan, tekagok gitu, moyok nate. Jarang diapresiasi alusna mah mun goreng. Mata kelantaran sadar rumah seorang pasantren kudu leuwih apik. Lantaran orang mencari gorengna. Bebeakanna luar biasa. Tepira gitu. Tah, mata begitu aya kasus-kasus ulama nu dudunya gitu Pak. Melacurkan akidah, barter keyakinan, pan ngaruksa korupsan eta teh. Para cek urang mah oknum. Tapi kanu ruksakna mah korupsna, bukan pribadinya. Nah itulah yang dimaksud kenapa kedah apik lantaran lamun jatuh goreng lain diri nu keuna tapi korupsi. SK-na nu dianggap cacat. Nah ari orang Syiah mah leuwih teuing saat menempatkan ulama teh kitu, menempati tempat nabi bahkan jadi Tuhan. Saucap naon metu. Nah segala sesuatu nah jadi sabda eta mah kitu. Nu ieu tadi serampangan teuing, logor teuing. Nu ieu tadi
Kukulutus individu teuing gitu. Terlalu teuing ifrot wa tafrit, gulu. Itulah diantara hal yang saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, di dalam buku ini kan banyak peran dan fungsi ulama. Saya catat mungkin ada 20 lebih. Nah tidak mungkin saya bahas satu demi satu di sore hari ini. Andai kata tadi peran dan fungsi itu ada 20, satu perannya pembahasan 1 jam berarti ngajinya 20 jam. Halo Ibu Araya gitu. Siap Bu, 20 jam Bu? Asli ya? Nah Bapak Ibu siap, abdi nu teu siap, pagi kedah ka Banjar gitu. Nah Bapak Ibu, beliau memulai pembahasan tentang peran dan fungsi ulama, yaitu sebagai warasatul anbiya. Dalam hal ini beliau menyitir salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan uang dinar atau dirham. Wa innama atau innama warathul ilma. Sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihaqqin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, warisan para nabi, mengambil warisan ilmu, warisan intelektual bahasa budak ayeuna, berarti ia telah mengambil bagian yang banyak atau bagian yang sempurna. Apa makna hadis ini? Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi, termasuk para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Para nabi itu tidak mewariskan uang atau kekayaan, tetapi para nabi itu mewariskan ilmu untuk bekal meraih kebahagiaan hakiki baik dunia dan akhirat. Ini pintarnya beliau, kan? Memberikan ilustrasi sederhana tapi mengena. Kita ambil contoh untuk menjelaskan maksud hadis ini. Ibu, sekiranya Nabi wafat mewariskan korma 1000 ton ke orang Ciamis. Sekali deui. Seandainya Nabi wafat, lalu Nabi meninggalkan warisan korma 100 ton. Bahkan 1000 ton. Moal kabagean orang Ciamis. Ku para sahabat we oge seep. Anggap saja jumlah sahabat sampai Nabi wafat misalkan 200.000 salam dunya. Ada orang Ciamis sabaraha juta? Sorry bro, moal kabagean. Tapi kulantaran Nabi ngawariskeun teh ilmu kabagean nepi ka orang Ciamis. Jadi andai kata waktu itu Nabi mewariskannya hanya dinar dirham. Tom sok ngaku-ngaku ahli waris Nabi, moal kabagean orang Ciamis. Tapi ketika mewariskan ilmu, melampaui zaman dan batas teritorial. Sampai 1400 tahun, warisan itu masih abadi. Mun korma mah bunjeng-bunjeng 1000 tahun. Percaya ke orang Ciamis Madarawo. Satungkulan bea. Bunjeng-bunjeng 1000 tahun nah. 5.000 ton ge wanita ngadu ka ibu ibunya. Saminggu seep pasti ditungkulan mah. Maka kalau warisan bersifat material fisikal loba dikeureuh beak. Tapi ilmu mah semakin banyak diasah bukan habis, malah berkembang. Cek orang Ciamis mah ilmu mah bakal batian. Material fisik mah
bakal kena masa kadaluarsa ditelan zaman. Beak. Encan riweuh Pak Haji, siga urang masihan warisan bumi. Kikitir keneh ieu no kikitir. Wah, beak biaya ngurusna, encan tadi maintenance-na kalaka mahal. Begitu geus beres teh, teu kaasaan maot lah gitu, Pak. Jadi menghabiskan umur keur ngurus imah bukan menikmati rumah. Jadi beak umur teh ngurusna. Eta teh bab naonna, Bu? Sekitar tadi hanya bab cangkangna. Acan begitu menempati, emang ibu pernah bobo di zaman gitu? Henteu kabeh kaasaan. Semakin banyak ditempati malah usang. Ilmu semakin banyak diasah. Bahkan semakin berkembang aya batian. 7 turunan ge cukup, harta belum tentu. Nah kurang lebih siga kitu. Maksud Nabi teh saru Ustaz Aceng kersim kuring, Ba. Nu diajar 10 tahun cantang tu ngarti maksudna. Ku Ustaz Aceng mah 10 menit jauh ngarti. Luar biasa Pak eta. Hebatna seorang guru masihan warisan nepi ka simpel. Oh kitu maksudna. Ini sama terngiang ucapan Ustaz Sodikin, Bu. Dulu mah tidak mengerti. Beliau dakwahnya melintasi negara ke Singapura. Karena saya tahu sejak awal beliau itu dibawa oleh Ustaz Abdullah untuk membina umat di Singapura. Ari umat Singapura Bu lamun ngayakeun ngaosan nu ti Malaysia. Terkadang tadi nu ti Brunei datang. Apa bahasana Ustaz? Ieu mah di kelas, Pak. Tah jang mawa ilmu mah teu berat manggul. Ka Singapura mah ana mah mawanan mawa sirah. Gitu, Pak. Tangina kenapa? Kapugur mah keur tilu sanawi teu ngartos ucapan eta, Pak. Jadi ana mah ngaji ka Singapura teu kudu manggul koper, cukupe mawa sirah. Maksudna mah ilmu. Nepi ke Singapura mamanggul tadi kantong, mamanggul pacul cantang tuh gitu. Eta teh tos ngartos Pak Haji kadienakeun sim kuring ge baheula mah teu ngarti cariosan Ustaz naon maksudna. Jadi hirup teh genah mawa ilmu mah teu kudu ripuh bungkus. Teu kudu ripuh mau ngawadahan. Maka ilmu akan memudahkan pemiliknya. Sementara tadi harta benda mah ngariweuhkeun pemiliknya. Ya Bu, urang enak contoh Bu. Da sim kuring moal bosen Pak, nyontohan ieu. Lain peda sim kuring teu boga. Tapi beruntung saat tidak punya. Teli Pak. Begitu Bapak badai kulem, pernah teu kapikir ku ibu sieun leungit ilmu muruluk Al-Fatihah. Ya, paningkeun mah hiji-hijina surat kulhu. Begitu kulem bisi leungit tidak pernah kan? Tapi begitu rek tidur kulkas bisi anu maling. Tenang kan? Pantau dicek deui. Sampai panangan ditalikeun kana kulkas aman. Begitu Pak rek gebeg dinaon motor can lunas bisi leungit. Talian kana suku, Pak. Beres segala aman rek reup teh naon imam bisi anu ngangkut. Bingung ka mana nalaikeunana, tuh pas siga kitu. Teu pernah urang ku ilmu rek reup teh jol sieun muruluk tidak. Tapi betapa berat hidup kita gara-gara naon, Pak? Gara-gara ngagugulung cangkang. Semakin banyak malah nambah kariweuh. Ilmu semakin banyak bahkan lebih memudahkan pemiliknya. Siap Bu? Halo, siap naon? Tong loba harta matak nabikeun we gitu. Sana bade atau pindahkeun kariweuh gitu mah gitu. Abdi mah cenah alim bikeun ka batur nu riweuh aya maci. Nah, jadi inilah yang ditanamkan Bapak Ibu oleh orang tua kami. Memang ke kami juga begitu. Cenah Bapak mah moal ngawariskeun harta da teu boga. Rumah sa Bapak mah lain jelema beunghar. Bapak mah cenah rek ngawariskeun ilmu sanajan Bapak mah teu jadi kiai.
Tapi apa ilmu ikro mun cek urang mah, tapi bisa jadi ajengan gara-gara ikro. Itu diantara maksud Nabi. Nah oleh karena itulah Ustadz Aceng mengingatkan lagi. Tetapi dengan mewariskan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah generasi kita saja yang hidup 1400 tahun setelah Nabi masih bisa merasakan nikmat hidup karena ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk hidup yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya kira itulah diantara cuplikan pemikiran, pesan dari sekian banyak pesan yang ingin beliau sampaikan di dalam buku ini. Tapi saya husnudon, buku ini parantos hatam orang Ciamis. Maka tadi hanyalah ngageing emutan, menggugah kembali ingatan. Kalau hal yang demikian luput dari perhatian karena kita teralihkan oleh perhatian yang lain, baik untuk jamiah, terutama untuk keluarga kita. Agar lahir generasi-generasi warasatul anbiya. Dari keluarga kita, paling tidak entah generasi mana kudu aya. Sanajan Bapak Ibu kemampuan teh ngan ngajarkeun ikro. Maka ngajar ikro itu tak ubahnya orang dalam keadaan kegelapan. Ada seberkas cahaya tina korek api, Bu. Betapa manfaatnya satu cekes korek api bagi orang yang sedang kegelapan. Maka kurang lebih seperti itulah seuprit secuil ilmu bagaikan pelita yang akan menerangi jalannya orang lain pada saat yang bersangkutan kegelapan, maka itu lebih baik daripada sama sekali tidak ada warisan yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pesan yang beliau sampaikan ini, kita semakin terpicu dan terpacu. Betapa pentingnya peran dan fungsi ulama, maka kita pun semakin semangat untuk melakukan kaderisasi ulama. Agar kita tak pernah mengenal lelah untuk mengawal setiap langkah dakwah demi izzah Islam wal muslimin melalui wadah jamiah. Akhirnya Bapak Ibu, saya mohon pamit untuk melanjutkan tugas ke Banjar. Nah, tetapi seperti biasa, kajian tak akan dibubarkan kalau pertanyaan belum mencapai 1000 karena MC yang akan menjawab. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, Bapak Ibu sekalian, tapi untuk mempertajam permasalahan barangkali ada. Mangga ti Pak Haji, balakan ku sepuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring sok diperkankan dengan luluguan urus jenazah. Kalau bah sudah poin baik, kalau bah mengubur jenazah, mana leres kapan aku udah dibuka kalau basirah itu kalau titik ada kanan atau lagi hidung sampai nanti kalau kita biar ada kanan itu ada nomor. Ya. Sudah Langsung nya, langsung ya. Tinggal Bapak Ibu. Ahsinu kafana mawatikum. Jadi sing hade ari ngapanan mayit. Hiji di antara sing hade teh sing sesek bisi ngudar. Jangan sampai melorot, maka perlu diikat. Diikat itu bukan syariat, teknis. Karena syariat nama entong ngudar kedah seseg. Karena tadi ngan sekedar teknis,
Berarti untuk apa ikatannya dibuka nalika di liang lahat? Punten Pak Haji, abi pengalaman saat keur dihandap dicarekan di luhur. Ustaz eta buka talina, pira ku aja ku abdi diajak debat atau ke mayitna gugah. Urang teh ngamaklum saat tadi gugu ku urang teh didangukeun kewe di luhur ditaros Pak Haji saureusa kada dibuka. Nah benten sareng keyakinan sawatara jalmi. Sawarata jalmi mah aya keyakinan antara wajah, lutut dan kaki harus nempel ke tanah. Makanya dibuka saat. Jadi sekali lagi, sementara ada orang yang punya keyakinan bahwa mayit itu harus nempel, tidak boleh terhalang. Wajah, lutut dan kaki, makanya dibaruka. Saya cari dari mana keyakinan orang lain seperti ini. Ternyata terpengaruh oleh hadis dhaif, bahkan hadis paslu. You know paslu bu? Hadis maudhu, hadis palsu. Kesimpulannya tidak perlu dibuka dan tidak perlu kulit mayit langsung nempel. Karena sekali lagi itu hanyalah bagian dari bentuk syariat untuk ahsinu kafana mautikum, tak perlu dibuka baik wajah maupun kaki, talina tak usah dibuka. Begitu Pak Haji maksud. Amin ya. Ya. Musibah dari para ulama. Oh iya, kalau saya pun masuk ulama. Kedua musibah gempa Cianjur. Seolah bisa bergilir musibah. Dalam musibah sering sekali banyak ayat Al-Quran tentang musibah. Ya. Al-Baqarah 156 atau 50 Asrul Kafir dan lain-lain. Di sini disebutkan ma'asbun bila apa yang maksud bila? Saya tidak tersebut. Ya. Kamari simkuring malam di Padalarang pas pisan membahas tentang apakah musibah itu ujian atau adab. Dua yang terkadang perlu untuk dirubah cara pandang kita tentang musibah. Pertama, ada yang disebut dengan i'tibar kauni. I'tibar kauni itu hubungan kejadian dengan sebabnya masuk akal. Murni material fisikal. Contoh, kenapa kebakaran? Karena arus pendek, koslet, kahuruan. Nah itu yang disebut dengan i'tibar kauni. Antara sebab dan akibat bisa terpetakan, bisa terukur, maka lahirlah disiplin ilmu, termasuk ilmu kegempaan, ilmu geologi dan lain sebagainya. Itu pertama, i'tibar kauni. Yang kedua, i'tibar Qur'ani. Antara sebab dan akibat terkadang seperti tidak nyambung. Contoh, ulama wafat dunia kiamat. Naon hubunganana? Maka hubungannya itu tidak langsung. Baru akan kita rasakan dalam kenyataan. Contoh, bumi itu berat dipakai maksiat. Ngan kenyarita. Yang orang tafsirkan namanya alam murka. Contoh Pak. Moal ayah hujan nyilakakeun. Tidak pernah ada hujan yang menyebabkan banjir. Karena tiap tahun curah hujan itu sama. Tapi wadah dan saluran menampung airnya diruksak. Maka jadilah yang disebut bencana. Cekur ante hujan teh rahmat, manya rahmat nyilakakeun. Nah, maka dalam pendekatan i'tibar kauni dan i'tibar Qur'ani inilah yang dimaksud biidillah itu apa? Tidak akan pernah ada
kejadian pasti aya takdir Allah di sana. Ngan aya nu Allah ridho, aya nu Allah henteu. Inilah yang Nabi ingatkan. Satu perbuatan maksiat berdampak pada banyak orang. Nu tadi banjir. Gara-gara saha? Di gundulan hutan, ku sabaraha urang di gundulana, mungkin segelintir orang. Oke, banjir. Apakah ketika banjir datang, bumi nu sok tahajud diliwat? Cek banjir teh ulah cenah karunya sok tahajud eta mah kan teu. Tadi cenah tahfidz Quran 34 juz. Pali itu anger. Nah, itulah yang dimaksud dengan biidnillah. Semua tadi mau kauni, mau Qur'ani, pada dasarnya setiap kejadian itu pasti atas kuasa Tuhan. Hanya ada yang Allah ridho, Allah tidak ridho. Contoh lain terakhir. Aya jelema nginum engrin, you know engrin? Racun, teu paeh-paeh Pak Haji. Disebut nate bunuh diri gagal. Gus make benang rapiasa, Gus teu paeh-paeh. Tah itulah bukti bahwa tadi kejadian paehna mah ku Allah, tapi perbuatan itu Allah tidak ridho. Itulah yang dimaksud biidnillah. Jadi biidnillah itu bitakdirlah. Gitu Pak Haji? Ya. Apaan? Iya. Terakhir asli? Terakhir asli apa terasa? Ya. Ya. Bagaimana posisi Gansbah menggunakan atau memakai doa tersebut? Ya. Lihat Bapak Ibu. Pertama, dilihat dari sisi kedudukannya dulu, hadis itu dhaif. Oke. Hadis Allahumma barik lana fima razaqtana dan seterusnya. Misalkan yang diungkap oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Hadis ini dhaif karena salah satu di antara penyebab dhaifnya ada seorang rawi yang populer disebut Ibnu Ru'ayra'ah. Semua para ulama sepakat seperti yang diterangkan dalam Syarah Al-Adhkar, nama kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, rawi tersebut majhul, gharib, tidak ada pengkatrol jalan yang lain. Berdasarkan teori ulumul hadis, hadis majhul jika sendirian maka dikategorikan sebagai hadis dhaif. Sementara doa kafaratul majlis lebih parah daripada doa sebelum makan. Itulah sekali lagi yang dimaksud dengan kedudukan hadis. Kedua sekarang pengamalan. Kalau hadis dhaif itu dipakai semacam keharusan, kudu eta sebelum makan eta, saatos majelis eta, maka itulah yang tidak boleh menjadi catatan karena hadisnya dhaif. Tapi semata-mata orang bade ngadoa saat acan makan bebas. Bade kudu mana wae, maka bismillah lebih utama karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi. Maka mendoa dengan bahasa yang lain selama tadi tidak bermaksud mengamalkan hadis tadi, maka itulah yang dimaksud boleh diamalkan bebas, lain ngamalkan hadis. Maka para ulama Dewan Hizbah telah menulis ini dalam dua rubrik. Istifta tahun 90-an dan di istifta yang tadi tahun 2016-an, maka toseh langkung aman keneh nu pasti bismillah. Karena itu mah langsung nuku Nabi diajarkan. Gitu pangarsa? Ya. Dua, sama dengan kafaratul majlis. Karena Nabi itu sering ngayakeun majelis taklim. Tidak pernah ada doa khusus untuk tadi majlis, maka pada dasarnya sok we masing-masing tong dipimpin tong naon doa mah bade diajar saatos diajar seperti di pasantren doana Allahumma asbahna amsaina aya di pasantren teh itu bagian dari sisi
tarbiyah entong matok, entong membatasi, nuku nabi tidak dibatasi. Begitu maksudnya? Ya, terakhir asli. Oke, masuk ke generasi baru, sekarang lapis kedua. Gitu. Ya. Di Jamiah. Oke. Lihat Bapak Ibu. Jadi Indonesia itu tinggal satu yang belum syariah. Saya ulangi. Kata siapa Indonesia bukan negara syariat itu cuma satu yang belum. Hampir semuanya perjuangan para ulama sekarang telah menjadi undang-undang. Ada undang-undang tadi wakaf, undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang pernikahan. Cuman satu yang belum itu jinayat. Jadi tidak boleh dikatakan kita ini belum bersyariat. Sudah banyak justru sekarang itu nilai syariat hasil perjuangan. Oke, sekali lagi berarti yang belum tinggal jinayat. Yang disebut jinayat kalau jinah tadi dirajam. Kalau tadi mencuri misalkan dipotong. Nah, itu selagi namanya hukum pidana. Yang ditanyakan bukan hukum pidana, namanya hukum murafaat, prosedur. Contoh, apakah ketika maling joli potong kudu KM boleh? Tidak boleh. Karena kewenangan memotong bukan kewenangan DKM. Aya nu zina, joli raja misalkan ku ormas, haram. Namanya mukallaf, yaitu tidak sah menjadi subjek hukum. Cek bahasa lege hukumah tidak legal standing. Namanya sekali deui nu tadi mah ahkam janai hukum jinayat, lamun jinah kieu menerapkannya namanya ahkam murafaat. Prosedur. Maka Jamiah Persis tidak diberi kewenangan oleh syariat sebagai penegak hukum karena daulah lah yang punya kewenangan. Maka tugas Persis adalah memperjuangkan agar undang-undang kita menerima undang-undang yang disebut ahkam jinayat. Itulah tugas Persis. Jadi sekali lagi tugas kita memperjuangkan agar undang-undang ini masuk melengkapi yang sudah ada. 2. Itu lamun kejadian. Ada yang lebih hebat. Kumaha carana supaya tong anu maling? Supaya tong anu zina. Nah, itulah yang disebut dengan tugas tarbiyah dan dakwah. Jadi Persis 2. 1 ngabina umat tong bosen-bosen yang disebut tindakan preventif. Antisipasi. Yang kedua, berjuang untuk agar undang-undang ini menjadi undang-undang di negara. Itulah sekali lagi namanya prosedur ahkam murafaat. Karena tadi berjuang sudah, terus aya nu zina, henteu dihukum, sana dosa. Nah, itulah yang dimaksud waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka penyelenggara negara yang nanti bisa berdosa ketika kita sudah melakukan perjuangan. Contoh. Tetangga zina. Takbir kudu dirajam. Negara kafir ari keur deukeut. Nah hare-hare keur bobogohanana kitu. Paham ya? Jadi ari tadi begitu pas kejadian zinahna wajib dirajam. Ari keur bobogohanna pada ngantep eta tidak melaksanakan syariat. Itulah mudah-mudahan yang dilakukan oleh Persatuan Islam yang disebut dengan edukasi dan advokasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kirang langkung gitu Kang? Ya. Jadi sing semangat, jangan kasih kendor untuk terus mengawal.
Tapi mah terakhir asli. Cekap? Cekap lah terus pala linter lah. Ya asli emang. Ya. Ya, Bapak Ibu lihat. Kan la tasrob ko iman. Ini adalah pengajaran saya di madrasah. Tapi teu aya hadisna la takul ko iman jangan kau dahar gitu. Sami siga urang di pom bensin dilarang kencing. Ari modal gitu, babul komo. Kencing wae ulah komo modal gitu. Nah, minum saja dilarang apalagi makan gitu. Ternyata kalau untuk minum Nabi pernah berdiri minum air Zam-Zam. Tapi untuk makan belum pernah teriwayatkan 23 tahun Nabi makan sambil berdiri. Nah, maka para ulama mencoba mendudukkan dua hadis antara larangan minum sambil berdiri dengan praktek beliau minum sambil berdiri. Ada yang memahami maka minum sambil berdiri hukumnya makruh. Berarti Nabi pernah mengamalkan yang makruh. Mata tongsok dipoyok makruh tercontohna Nabi. Gitu. Nah, dua, ada lagi berpikir, maknya Nabi ngalaksanakeun makruh lamun sahabat seueur. Nah, tidak mungkin Nabi melaksanakan makruh, maka para ulama yang kedua mentakwil bahwa iman di sana masyan. Yaitu minum sambil berdiri tidak dilarang teu makruh. Karena yang dimaksud oleh hadis janganlah minum sambil berjalan. Maka tampaknya pemahaman yang kedua ini lebih selamat untuk mendudukkan dua hadis yang tadi. Itulah kurang lebih yang diusulkan oleh para ulama Persis dalam menempatkan kedua hadis itu. Begitu Akang? Ya, Bapak Ibu, akhirnya saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, musibah yang sedang kita hadapi, tinggal pergi, sedih itu sangat berarti. Tapi ada yang lebih berarti daripada sekedar sedih, tetapi kita berbuat agar kesedihan ini menjadi energi, yaitu jangan pernah bosan dan menyerah untuk melakukan kaderisasi. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di tahun 2023. Karena Bapak Ibu, saya mohon doa Desember ini kami kembali mendapat amanah membimbing umroh. Saya dan keluarga beserta anak untuk kaderisasi pembimbing sudah saya libatkan sejak muda. Besok Sabtu ada bimbingan, tanggal 11 kami berangkat. Kami mohon doa, kami diberi kelancaran, dimudahkan, dan semua jamaah umroh Karya Imtak Grup 11 Desember umrohnya menjadi umroh mabrurah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.